Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Tasima Adiba dengan NIM 612012304779, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan Bisnis, yaitu observasi kepada perusahaan terkait dengan kinerja karyawan dan perkembangan usaha. Baik, di sini saya sudah sampai di pabrik tahu yang berlokasi di lingkungan Domba, di mana tempat ini dijadikan usaha untuk memproduksi tahu yang akan dijual ke pasar-pasar. Saya juga ditunjukkan alat-alat untuk memproduksi tahu dari awal hingga akhir yang siap untuk dijual. Setelah ini, saya akan mencoba mewawancarai. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak siapa? Bapak Agus Yusuf ya, selaku karyawan pabrik tahu ya. Oke, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk observasi kinerja pegawai ya Pak. Yang pertama itu, di sini tuh tugas Bapak sebagai apa? Maksudnya paling pembuat tahunya ya. Oke. Itu semua dari mulai awal sampai jadi selesai. tahu ya. Oke. Sering nggak Bapak ngobrol dengan bos Bapak di sini tentang kerjaan? Ya. Tentang apa nih Pak kalau boleh tahu? Ya paling gimana artinya yang bikin tahunya supaya lebih bagus lagi. Oke, itu ya evaluasi gitu. Iya. Selanjutnya, kalau untuk kerjasama sering nggak berinteraksi sama Iya. karyawan lain? Pasti ya? Pasti sudah pasti. Oke. Terus, gimana caranya Bapak nanganin kalau pelanggan ada yang komplain kayak tahunya itu kurang ini? Paling di itu lagi apa? Dijelain sama karyawan. Lagi perbaiki. Oke. Terus, ada nggak sih Pak pelajaran terpenting yang bisa diambil dari usaha ini kayak tentang mengatur waktu atau hal ini? Ya gitu. Mengatur waktunya harus pintar-pintar. Kalau misalkan nggak bisa itu berpengaruh nggak terhadap Iya. produksi? Soalnya jadi kan lama bikinnya ya, nggak segitu gampang. Nggak langsung jadi. sok ya. Oke. Apa sih yang buat Bapak semangat? Ya semangat buat keluarga aja gitu. Oh, untuk keluarga ya jadi. Oke, selanjutnya ada nggak sih harapan dari pabrik ini untuk ke depan gitu? Ya untuk ke depan paling ya mudah-mudahan ditambah lagi biar maju kan. Oh, lebih berkembang pesat ya. Halo teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Pak Ujang Bapak Ujang ya, selaku pengelola pabrik tahu di mana Pak Dereng? Di lingkungan Domba Oh, lingkungan Domba. 3 RW 5. Oke Pak, saya di sini dari Universitas Primagraha, adapun ingin mengobservasi gitu ya tentang perkembangan usaha. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu awal mulanya ini berdiri sejak kapan Pak? Pabrik tahu. Kalau yang sebelah sana itu udah lama, itu tahun 85. Berarti ada berapa pabrik? Ada dua. Dua. Ya satu, yang satu 85 itu 1985 Oke. pertama itu. Jadi sangat cukup lama ya? Ya sudah lah. Udah berpuluh-puluh tahun. Iya udah. Oke. Tahun. Kalau untuk karyawannya sendiri itu ada berapa Pak? Yang di sana ada 5, yang di sini ada 6, 11 nih. Totalnya 11 karyawan ya? Oke, baik. Kalau misalkan perkembangannya dari awal usaha hingga sekarang itu gimana? Biasa mula-mula sendiri dulu gitu ya. Oke. Sendiri ada berkembang, ada yang ikut gitu ya, dagang ya ikut buat gitu ya. Nah, kan yang itu ntar kasih tahu sama yang lainnya ikut lagi gitu. Yang ini kasih tahu ikut lagi, jadi banyaknya Jadi gitu saling saling mengajak iya lagi ya. gitu, daripada nganggur kan mendingan bawa dulu gitu. Biar produktif juga ya Iya, Pak? iya. Oke. Selanjutnya ada nggak sih tantangan yang Bapak alami selama ini untuk memproduksi
produksi, Pak? Kalau ada tuh tahun kemarin itu tuh Kenapa itu, Pak? langka kacang. Oh, kacang Iya nggak ada, kedelainya, iya Pak. kedelainya, iya kacang kedelainya nggak ada itu, sampai susah kan cari kedelai itu. Itu dampaknya gimana, Pak? Apa berhenti memproduksi? Iya berhenti dulu kalau nggak ada kacang kan, liburan dulu gitu ya. Berapa lama, Pak? Ada 2 mingguan nih. 2 minggu. Iya 2 minggu, iya 2 minggu lah. Nah, itu tantangannya waktu tahun 24 gitu ya. 2024 dimana kacang kedelai ini langka Iya gitu. Jadi jarang. vakum selama 2 minggu. 2 minggu iya. Oke. Terus selanjutnya ada nggak sih rencana untuk pengembangan? Semua juga ada pasti ya kalau Iya. kalau ini iya pengen lagi gitu membuat gimana gitu Jadi supaya pemasarannya laku gitu. rencananya juga ingin buka Cabang lagi ini ya semua pasti semua juga pengen begitu kan ya. Iya. Pengen buka cabang lagi di mana gitu yang ada gitu dan pemasarannya bagus gitu. Pengen semua. Kalau misalkan Ada nggak teknologi atau inovasi terbaru? apa cuma di sini aja? Kayaknya masih manual di sini ya ya. Ya Kak, untuk keuntungan sendiri ini per hari itu kira-kira berapa ya? Kalau di tahu biasanya itu masa 70%-an untungnya itu. Kalau modalnya 100.000, 70.000 kayak gitu. Hampir gitulah gitu Bu. Hampir melipat kalau ini. Kalau misalkan karyawan-karyawan itu sama aja yang terbagi gitu, rata? Iya, iya sama ini. Jadi kalau untuk karyawan seperti pembuatan gitu ya. Jadi dia itu per 10 kilo atau per jirangan kalau di sini ya. Per jirangan itu berapa karyawan yang kerjanya tadi bagi gitu. Biasanya itu Dibagi per jirangan. iya ada itu jirangannya itu. Ada kan tahu goreng, tahu kayak tadi yang direbus, tahu yang goreng yang matang itu ada kan ya yang Oh, matang iya. gitu ya. Itu beda-beda gitu. Ada berapa jenis jadi di pabrik tahu? Ada 2 yang digoreng itu tahu matang itu kan ya, sama yang tadi itu yang direbus itu. Kalau yang matang kan nggak direbus tuh digoreng kan ya gitu. Tambah modal lagi, tambah minyak sama kayunya itu ditambahin lagi. Jadi ada 2 jenis tahu ya? Iya, Pak? iya. Tahu yang matang sama yang Kalau untuk ke depan ada rencana nggak sih nambah dari itu produk yang ini kayak kembangin menjadi apa? itu pernah ada produknya buat itu tahu crispy itu tuh Tahu ya, crispy. iya yang digoreng crispy itu kan ya. Cuman tidak berjalan di depan itu, nggak kurang berjalan gitu. Ya. Jadi itu ribet. Iya di off dulu, vakum dulu lagi ya. Baik Pak, mungkin itu saja beberapa pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, bisa kita simpulkan bahwa kinerja karyawan dan perkembangan usaha sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor gitu, mulai dari sistem kerja, lingkungan kerja, manajemen produksi, hingga strategi pemasaran. Nah, karyawan di pabrik memiliki tugas utama nih dalam proses produksi, mulai dari persiapan bahan baku, pengelolaan, percetakan hingga distribusi. Mereka bekerja dalam sistem yang telah ditetapkan, di mana pembagian tugas biasanya berdasarkan pengalaman dan keahlian. Dari sisi upah, sebagian besar karyawan mendapatkan gaji berdasarkan jumlah produksi atau sistem harian ya. Ada pabrik yang memberikan insentif atau bonus, tapi ada juga yang belum menerapkan hal tersebut. Hubungan antara karyawan dan pemilik pabrik sangat berpengaruh terhadap semangat kerja, sehingga komunikasi yang baik perlu dijaga agar tetap termotivasi. Selain itu, perkembangan usaha, pemilik pabrik menghadapi berbagai tantangan nih dalam menjalankan usahanya, terutama dalam pengelolaan produksi dan pemasaran. Perkembangan usaha sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku. Seperti yang saya sudah wawancara tadi, bahwa pernah terjadi tantangan besar yaitu tahun 2023, di mana kacang kedelai itu susah didapatkan sehingga vakum untuk produksi selama 2 minggu. Selain itu juga, strategi pemasaran menjadi aspek penting dalam perkembangan usaha. Beberapa pabrik telah bekerja sama dengan pedagang pasar
restoran, hingga supermarket untuk memperluas jangkauan mereka.